Strategi Pembelajaran Kurikulum 2013 Darurat dan Merdeka. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terancam dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi ini tidak hanya dijalankan oleh siswa saja, tapi juga guru sebagai tenaga pengajar. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pemakaian jenis-jenis strategi pembelajaran adalah agar tercapai standar kompetensi kelulusan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Macam-macam model strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran atau model pembelajaran ada 5. Yang pertama, strategi Discovery Learning atau DL, menyikap pembelajaran. Yang kedua, strategi Inquiry Learning atau IL, penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga, strategi Problem Based Learning atau PBL, pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi Project Based Learning atau PBL, pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, strategi Scientific Learning atau SL, pembelajaran ilmiah. Yang kedua, strategi Inquiry Learning, pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu. Yang ketiga, strategis Problem Based Learning atau PBL, metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. 4. Strategis Project Based Learning, pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang kelima, strategi Scientific Learning, proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap-tahap mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah. Metode pembelajaran yang bisa dipilih dari konsep strategis pembelajaran adalah: yang pertama ceramah, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga demonstrasi, yang keempat simulasi, yang kelima mengalami lapangan, yang keenam mind mapping, yang ketujuh drama. Skema strategis pembelajaran. Yang pertama, skema strategi Discovery Learning atau DL. Prosedur aplikasi. Yang pertama, simulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang kedua yaitu skema strategi Inquiry Learning. Yang pertama, orientasi masalah, merumuskan pertanyaan, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, menyimpulkan. Itulah langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Yang ketiga, skema strategis Problem Based Learning. Langkah-langkahnya yaitu tahap pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang keempat, skema strategi Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama yaitu penentuan proyek, yang kedua perencanaan penyelesaian proyek, yang ketiga penyusunan jadwal, yang keempat penyelesaian dengan fasilitas dan monitoring guru, yang kelima penyusunan laporan dan presentasi, yang keenam evaluasi proses dan hasil proyek. 5. Skema strategi Scientific Learning atau pembelajaran ilmiah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengamati, 2 menanya, 3 menalar, 4 mencoba, 5 membentuk. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.